Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Mutu. Akhirnya di hari ketiga daring kita akan bertemu dengan mata pelajaran hematologi. Kali ini Bu Apri akan menjelaskan mengenai pemeriksaan hemostasis. Nah, tujuannya apa sih Bu? Jadi tujuannya agar kita bisa tahu bagaimana proses hemostasis itu, apa saja fase-fase yang ada pada hemostasis. Kemudian kita akan berkenalan dengan hemostasis. Oke, semoga materi kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa nanti absen ya di kolom komentar. Oke, langsung saja ke slide yang pertama. Hemostasis ini berperan penting di dalam tubuh kita ini sebagai koagulan. Jadi menghentikan perdarahan ketika kita mengalami luka. Nah, di sini hemostasis memiliki 6 komponen. Apa saja? Yaitu yang pertama 1 trombosit, yang kedua endotel vaskuler, yang ketiga prokoagulan plasma protein faktor, yang keempat natural antikoagulan protein, kemudian yang kelima protein fibrinolitik, dan yang terakhir protein antifibrinolitik. Nah, jadi 6 komponen ini saling berkaitan. Jadi 6 komponen ini selalu hadir pada proses hemostasis. Ya. Next, mekanisme hemostasis. Nah, mekanisme hemostasis ini secara umum ya. Di sini ada kita mengalami luka, kemudian dalam tubuh kita itu ternyata trombositnya mengalami pecah. Kemudian mengeluarkan trombokinase dan vitamin K. Setelah itu ditambah dengan ion kalsium menjadi protrombin. Kemudian diubah menjadi trombin. Kemudian bertemu dengan ion kalsium lagi, itu berubah menjadi fibrinogen. Kemudian menjadi fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang dapat menutup luka kita. Jadi ketika kita luka, trombositnya itu langsung pecah. Kemudian pecah itu tadi, trombositnya mengeluarkan trombokinase dan vitamin K. Kemudian bertemu dengan ion kalsium. Habis itu berubahlah menjadi protrombin. Kemudian dari protrombin diubah menjadi trombin. Nah, pada waktu menjadi trombin itu bertemu lagi dengan ion kalsium. Nah, habis bertemu dengan ion kalsium berubah menjadi fibrinogen. Nah, fibrinogen ini bakal jadi fibrin, benang-benang fibrin yang bakal bisa menutup luka. Ya, dari sini paham? Ya, lanjut. Nah, lanjut lagi ya. Di sini mekanisme hemostasisnya ada 3 fase utama. Yang pertama fase vaskuler, fase platela, dan fase koagulasi. Pada fase vaskuler, ini merupakan respon pertama kali yang muncul setelah adanya trauma. Itu terjadinya kontraksi dari pembuluh darah di sekitar trauma. Proses penyempitan ini disebut vasokonstriksi. Dan kebalikannya adalah vasodilatasi. Jadi proses penyempitan itu vasokonstriksi, tapi sebaliknya vasodilatasi. Karena pembuluh darahnya menyempit, tekanan darah di sekitar luka akan meningkat dan terjadilah timbunan darah di sekitarnya. Nah, kalau dilihat dari videonya ini, nah itu luka, sel darah merahnya kan keluar. Nah, itu pada fase vaskuler. Kemudian pada fase platelet, ini trombositnya menyentuh
akan menyentuh bagian endotel yang kasar atau rusak, sehingga akan mengalami proses penempelan satu dengan lainnya. Nah, di sini trombositnya yang panjang berwarna putih seperti cacing. Nah, ini kan menempel pada endotel yang sudah mengalami luka. Nah, kemudian sel-sel yang lainnya juga dia akan menempel pada trombositnya. Nah, proses penempelan ini yang akan membentuk suatu massa padat yang dapat menyumbat luka. Nah, proses pembentukan massa padat ini disebut viskus metamorfosis. Ya, jadi pada fase platelet ini trombositnya akan menyentuh bagian endotel yang rusak tadi, yang luka. Kemudian sel-sel yang lainnya seperti tadi ya, yang 6 komponen tadi, itu akan menempel pada trombosit. Nah, setelah menempel itu akan terbentuk suatu massa padat yang berwarna pink itu tadi, ya, yang berwarna pink itu membentuk suatu massa padat yang akan menyumbat luka, jadi akan menutup, yang disebut viskus metamorfosis. Nah, yang terakhir pada fase koagulasi itu masa di mana akan terbentuknya fibrin, yaitu benang-benang atau jaringan yang mengikat sel darah merah menjadi sebuah bekuan yang akan membuat darah tidak keluar dari pembuluh darahnya. Nah, proses terbentuknya fibrin inilah yang disebut proses koagulasi atau pembekuan darah. Jadi benang-benang fibrinnya ini yang berwarna kuning bergerumbul itu ya, yang menutup luka. Oke. Selanjutnya pemeriksaan fungsi hemostasis. Nah, pemeriksaan fungsi hemostasis ini dibagi menjadi dua, pemeriksaan rutin ya atau namanya screening. Kemudian ada pemeriksaan khusus atau indikasi. Pada pemeriksaan rutin itu ada hapusan darah, bleeding time, clotting time, plasma protomy time, activated partial thromboplastin time. Jadi semua pemeriksaan yang ada di sini itu merupakan pemeriksaan yang ada kaitannya dengan pembekuan darah. Nanti kita akan mempraktekannya kecuali yang plasma protomy time atau PPT dan activated partial thromboplastin time atau APTT. Itu maaf ya, ada kesalahan penulisan. Kemudian pada pemeriksaan khusus atau yang mengalami indikasi itu ada agregasi trombosit, retraksi bekuan, dan VDP. Oke, akhirnya materi hari ini selesai ya. Nanti kita akan bertemu di materi yang kedua. Akan dibahas mengenai pemeriksaannya. Yang tadi kan sudah Bu Afi sebutkan ya, pemeriksaan BT, CT, PT, dan APTT. Nanti di minggu kedua akan Bu Afi bahas bagaimana prosedurnya ya. Kemudian untuk kali ini Bu Afi mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Semoga materi yang Bu Afi sampaikan bermanfaat buat kalian semuanya, amin. Dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga pandemi akan segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali seperti dulu ya. Oke, jangan lupa juga isi absen di kolom komentar ya, jangan sampai telat. Oke, Bu Apri akhiri, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.